Ya sebenarnya tidak boleh pernikahan itu dipaksa. Bahkan jangankan orang lain ya, orang tua saja ketika memaksa anak saja itu tidak diperkenankan oleh Nabi. Karena ada kasus ketika seseorang dinikahkan, kemudian ditanya seorang yang perempuan tadi, apakah kamu sudah melihat calonmu? Lihatlah meskipun hanya sekilas. Apa maknanya? Maknanya adalah untuk berikan ruang bahwa pernikahan itu yang melakukan itu bukan orang tuanya tetapi anaknya. Anak harus mendapatkan kerelaan karena ini kan perjalanan panjang dalam membina rumah tangga. Jadi kalau masing-masing saling mengenal, saling ada kerelaan, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau tidak ada, nggak boleh. Maka bahkan ketika orang misalkan seorang calon nggak mendapatkan saja, Sayyidina Umar itu memerintahkan apa? Mengutus orang yang dipercaya oleh wanita tadi, lihat calonnya supaya mengenal karakter. Jadi misalkan ini percaya sama orang, tolong lihatkan dia ini bagaimana. Oh ya dia orang baik dan seterusnya. Dia sudah percaya, maka ini baru kemudian diberikan ini. Ini maknanya adalah bahwa Islam sangat memberikan penghargaan yang tinggi. Yang kedua adalah misalkan kayak tadi dalam konteks untuk paksaan. Tetapi kan kemudian begini, kalau persyaratan dalam sebuah pernikahan itu kan begini Mas Farid. Kalau sudah ada pasangan kan ada 4 rukunnya itu. Pasangan, jadi pasangan suami istri ada, kemudian ada maharnya, kemudian ada saksinya, ada walinya, sudah selesai gitu loh. Lah konteks tadi kan ada berarti saya. Cuman kan prosesnya tadi itu gitu. Iya. Jadi awalnya kan kenapa tadi itu memaksa? Karena dia sudah lama, udah menikmati lama, tadi proses panjang hidup bersama dia, maka merasa tergantung. Akhirnya apa saja dilakukan. Lah ini kan kalau sudah awal pernikahan seperti ini kan sudah bisa kita menggambarkan apa yang akan terjadi kemudian kan begitu. Iya, lalu gimana kehidupan rumah tangganya? Kami tinggal di rumah mertua karena suami juga waktu itu belum bekerja, Mas. Belum bekerja. Jadi kami tinggal di rumah mertua dan mertua yang menafkahi. Akhirnya setelah saya serumah sama dia, saya baru tahu kelakuannya dia. Dia sering keluar malam, pulang pagi dengan mabuk, dengan yang sampai muntah-muntah. Kalau udah pulang saya harus ngebersihin dari kotoran dia. Dan saya nggak tahu kenapa dia juga suka mukul. Akhirnya dia lebih sering mukulin saya. Tapi mertua saat itu saya juga nggak tahu. Mertua juga diem aja. Tapi dia maksudnya mertua tahu dia begitu. Mertua tahu dan sampai benda semua tuh kena di badan saya, sampai keluarganya juga nyaksiin kalau dia udah mukul itu badan saya semua lebam biru, sampai pernah saya dipukul pakai gitar. Yang gitar itu sampai hancur, itu semua badan saya biru. Tapi mereka juga bisa diem aja, mereka nggak bisa nolong saya. Kenapa mereka takut sama suami? Iya nggak tahu, saya juga orang tuanya aja takut Mas sama dia. Pak Ustadz ini udah masuk penganiayaan kalau menurut saya sini Pak Ustadz. Ini bukan lagi kehidupan berumah tangga, tapi ini penghancuran anak manusia. Kalau tadi kan, jadi kita sudah bisa melihat benang hitamnya ya, bukan lagi benang merah. Tapi kan karena tadi kenapa tadi memaksa tadi? Karena dia sudah minum minuman keluar malam. Jadi kata Al-Quran kalau pintu segala kejahatan itu diawali dari pertama asyurubu minuman khamr. Maka kemudian akhirnya perbuatnya perzina. Kalau sudah perzina maka kemudian melahirkan permusuhan. Kepermusuhan apa? Konflik. Ya sudah ringan dan tadi yang terjadi tadi. Yang kedua, orang kalau dalam rumah tangga tadi, taruhlah seperti itu, sampai melakukan tadi itu berarti kan udah gak ada lagi kasih sayang pada seorang itu. Loh bagaimana istrinya jadi diperlakukan seperti itu? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh suami Mbak Ra tadi itu tidak sekedar melanggar ketentuan agama, tapi juga melanggar ketentuan hukum negara, yaitu melakukan kekerasan yang dapat mengancam, melenyapkan jiwa seseorang, maka hukumannya berat gitu loh. Dan tidak sepatutnya gitu loh. Tetapi kan lagi-lagi kan fondasi kehidupan agama ini kan pangkal muaranya kan fondasi kehidupan agama. Mohon maaf pada Mbak Era tidak didapatkan ketika keluarga tadi, dan akhirnya kemudian sampai terjadi perbuatan yang diharamkan Allah tadi, dan kemudian akhirnya kan suaminya juga seperti itulah. Sudahlah ketemulah, ibaratnya sudahlah semua masing-masing timba ketemu tutupnya, ibaratnya begitu. Maka orang tuanya ditambah lagi tidak memberikan perlindungan mertuanya tadi. Saya kira ini adalah benih-benih bukan lagi keluarga jannati, tetapi baiti narun, baiti yang memercikkan api bara yang setiap orang di dalamnya tidak mendapatkan ketenangan tapi ancaman jiwa. Mbak Era, tetangga nggak ada yang tahu perlakuan suami Mbak Era seperti itu? Ada yang tahu. Terus keluarga dia kan keluarga besar itu, dia sebenarnya banyak. Dia itu ngumpul dalam satu wilayah. Keluarga besarnya juga tahu, cuma mereka diam aja. Tetangga yang lain yang bukan keluarga nggak tahu? Tahu kekerasan dia, tahu sama saya ya, tapi pada diam aja. Dan akhirnya saya
nikah di usia 7 tahun. Karena saya juga Usia waktu itu pernikahan nggak yang ke-7 ya? pernikahan 7 tahun. Karena saya juga sama dia waktu itu nggak cepat punya keturunan, Mas. Jadi saya waktu itu nggak punya anak itu sama dia 5 tahun. 5 tahun nggak punya anak. Setelah itu sempat hamil kemudian? Iya, sempat hamil. Akhirnya saya punya anak satu. 1. Dan itu dia lebih parah lagi, Mas, perlakuannya. Karena saya lama-lama dianggap cuma kayak babysitter anaknya. Yang kalau anaknya jatuh aja itu saya dicaci makinya, udah yang kotoran-kotoran udah ada caci maki. Jadi saya bukan seorang ibu. Jadi kayak cuma pembantu untuk jagain anaknya. Dia lebih kasar lagi setelah ada anaknya. Iya, jadinya intinya memposisikan istri udah bukan lagi pendamping hidup, bukan lagi guru bagi anaknya, tapi ya memperlakukan istri seperti itulah. Sudah tidak dianggap lah nih Pak Ustaz. Ini sudah jauh sekali dari tuntunan agama. Jadi bisa kita bayangkan tadi apa yang terjadi. Mbak Era tadi mendapatkan tadi dari keluarganya begitu. Dia ketika bertemu mendapatkan itu, ketika sudah punya anak, Mbak Era diperlakukan sama suami itu. Nanti anaknya, mohon maaf sekali, ini kan akan terlintas itu. Ada namanya transfer pengalaman ini karena menyaksikan ibunya diperlakukan seperti itu oleh bapaknya. Karena itu Mbak Era perlu juga anaknya ini dikawal, dijaga supaya jangan sampai terjadi lagi. Tapi akhirnya gini, Mas, akhirnya saya nggak kuat jalanin rumah tangga. Saat itu ada tetangga yang perhatian sama saya. Terus tetangganya nolongin Mbak Hera? Nolongin sih enggak, cuma dia lebih kelihatan simpati. Tapi dia seorang laki-laki. Dia laki-laki. Iya. Nah, suami tahu nggak? Suami nggak tahu. Jadi saya akhirnya sering curhat sama dia. Saya sering keluar alasan ke pasar, sering curhat. Akhirnya dia bilang ya udah, dia bilang saya suka sama kamu. Oh, dia ngomong begitu. Akhirnya kita kabur. Oke. Saya kabur, saya ninggalin anak. Terus kemudian berlanjut sampai mana dengan pria ini? Ya akhirnya ya kita komitmen untuk nikah, karena akhirnya kita kabur, kita ngekos. Ya akhirnya ya saya berbuat dosa lagi. Kamu bantuin aku ya. Kita pergi dari sini. Lah, kenapa? Aku udah nggak tahan di sini. Aku mau pergi dari sini. Kamu yakin? Yakin? Ya udah, buru-buru. Era! Mau kemana? Aku mau pergi. Kemana? Bukan urusan kamu. Terus lo berani selingkuh sama dia? Mas, udah mas, dengerin. Saya cuma kasihan sama Era. Kasihan, lu gak usah ikut campur urusan gua. Udah berhenti. Kamu tuh ya Mas, aku udah capek sama kamu. Setiap hari kamu mukulin aku. Aku udah lelah sama semua ini. Aku mau kita cerai, Mas. Aku gak mau kita cerai. Oke, kalau kamu gak mau kita cerai, lebih baik aku mati. Era jangan, Era. Udah mas, Era jangan. udah. Lebih baik biarkan kami pergi. Saya takut dia nekat ngelakuin hal ini mas. Udah, Ra. Terserah lah. Ini kita pergi. Orang tua saya mencari saya dan suami mencari saya. Dan di situ saya ngeluapin emosi saya. Saya bilang saya nggak bisa begini terus. Saya bilang ada orang yang sayang sama saya. Saya mau sama dia. Dan saya bilang kalau misalnya saya harus dipaksa juga untuk hidup sama suami, saya lebih baik mati. Saya udah nggak kuat. Saya bilang gitu. Akhirnya orang tua saya melepas saya. Akhirnya dia bilang terserah, kamu jalanin hidup kamu sendiri. Manis pahit, kamu jalanin hidup sendiri. Dan suami saya lepas saya. Cuma dia bilang, anak nggak boleh sama kamu. Dan kamu nggak bisa nuntut harta gonok gini dari saya. Jadi dia bilang, saya ketemu sama kamu. Kamu cuma bawa badan. Kamu keluar juga. Kamu bilang bawa badan. Kamu nggak boleh dapat apa-apa. Ya saya terima. Saya pikir yang penting saya berusaha. Saya pikir ini jalan saya. Mungkin ini bahagianya saya. Dan akhirnya saya susah untuk ketemu sama anak, karena itu kan anak waktu itu usia 1 tahun. Dibawa sama mertua saya untuk ketemu aja susah. Saya nggak bisa ketemu anak. Ketemu itu setelah anak saya udah kelas 6, umur 6 tahun, udah sekolah 1 SD. Saya baru bisa ngelihat anak saya.
Oke, terus kemudian singkat cerita resmi bercerai, Iya, resmi akhirnya bercerai. kita resmi bercerai dan Terus saya nikah. Nikah dengan yang tetangga itu. Iya, Sampai sekarang masih? masih. Oke, komunikasi dengan anak masih? Terputus. Mas. Terputus, hanya bisa ngelihat dari jauh aja begitu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, Pak Ustadz, ini apa yang dilakukan sama Mbak Era? Dia memutuskan untuk kabur, kemudian pergi dengan tetangga yang cowok, tapi belum ada keputusan resmi dari pengadilan bercerai. Nah, kemudian setelah ada keputusan itu, dia tidak bisa untuk bertemu dengan anaknya. Ini gimana nih Pak Ustadz? Apa yang harus dilakukan nih Pak Ustadz? Ini kalau dalam kajian agama tidak dibolehkan. Ya. Apapun keadaannya dengan suami, maka tidak boleh kabur apalagi dengan laki-laki lain. Kalau kok kabur sendiri mungkin masih bisa dipahami. Pertama karena tekanan yang luar biasa dengan istrinya, perlakuan yang kasar dan melampaui batas agama dan hukum negara, akhirnya keluar. Tapi kan karena keluarnya tadi kan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Kalau Anda kata dengan kakaknya, dengan saudaranya atau pamannya atau apanya itu mungkin masih bisa, karena ini kan untuk menyelamatkan jiwa dia yang terancam di rumah tadi. Tapi karena tadi dan Mbak Era tadi kan menyatakan ini kan perbuatan dosa karena bersama tadi, dan mohon maaf apalagi tadi kemudian ketika bersama dua hamba Allah berbeda, laki-laki dan perempuan, punya nafsu, punya syahwat, akhirnya terjadilah perbuatan yang diharamkan Allah, yaitu perbuatan berzina. Ini kan terjadi akhirnya kemudian konflik tadi. Tapi lebih dari itu sesungguhnya kenapa ini terjadi, ini kan mohon maaf saya aja perih Mas, sedih, tidak terbayangkan orang tua menyaksikan anak misalkan dengan seperti ini bertubi-tubi. Ini kan 3 kali tumbukan ini. Pertama tadi orang tua rumah, kemudian tadi dengan kemudian yang ketiga akhirnya mengalami yang semacam ini. Tetapi kan sudahlah, ini kan sudah terjadi, akhirnya kan kemudian bercerai sama tadi suami, akhirnya bercerai sama suami, kemudian akhirnya baru menikah yang tadi kan. Tapi yang sebelumnya tadi kan perbuatan dosa sempat berlangsung berapa lama tadi lah. Saya kira ini ada waktu ya, Allah masih memberikan kesempatan, umur panjang kesempatan. Tutup yang sudah yang lama, sekarang buka lembaran baru. Apa pintunya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguh tobat. Pertama mohon ampun karena telah melakukan perbuatan zina yang pertama tadi dengan suami yang sebelum suami, perbuatan kasarnya. Yang kedua berzina dengan mohon maaf sekarang, ini ditobati dan suami juga dikasih penjelasan yang sama. Penjelasan yang sama, bersungguh-sungguh mendekat pada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan memaafkan yang sudah-sudah, kemudian dibina dengan kebaikan-kebaikan, isi dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang penutup yang sudah-sudah. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih Sama-sama, nasihatnya. Mas. Mbak Era, pesan saya satu, coba untuk melangkah lagi ke depan, kubur yang lama. Tadi Pak Ustadz bilang coba tobatan nasuha, kenapa nggak kita coba? Insya Allah saya juga percaya niat Mbak Era kesini datangnya baik ya. Ingin merubah segala sesuatu menjadi lebih baik lagi.